Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Al-Firos dimanapun Anda berada. Kali ini datang pertanyaan dari seseorang ya, yang tengah mengalami satu persoalan sebagaimana yang telah kita lihat. Datang pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Maaf mengganggu, saya mau bertanya apakah ada amalan-amalan agar kita bisa melupakan atau menghilangkan rasa sayang cinta terhadap orang yang tidak seharusnya. Saya takut ini berlarut dan menjadi dosa, Ustadz. Semoga Ustadz berkenan membantu. Terima kasih. Baik, kalau untuk hal yang semacam ini termasuk dalam kategori fahsya ya. Fahsya itu sesuatu menjurus kepada zina atau segala dosa yang bersumber dari kemaluan hawa nafsu. Nah, kalau yang munkar itu bersumber dari perut, dari nafsu untuk keduniawian. Maka kalau ditanya amalan apa, pastinya sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala berikan rumus, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Tegakkan sholat, kemudian kalau belum berdampak pada fahsya, terhindarnya dari fahsya dan munkar, maka harus kita koreksi sholat kita seperti apa. Ini kalau ditanya tentang amalan. Tetapi secara teknis, psikologis dan lain sebagainya, kita jawab secara voice, secara langsung kepada yang bersangkutan, dan insya Allah juga mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua yang ada di sini. Selamat menyimak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Loh di Jember, Masya Allah ya, ikut prihatin juga dengan apa yang dirasakan oleh jenengan. Jadi memang dilema seorang wanita kalau bekerja, berkarir di luar rumah, ini memang sangat rawan dengan fitnah atau cobaan atau gangguan atau bisikan-bisikan keburukan begitu ya. Kalau kita tinjau dari sisi ahli psikologi itu menyatakan begini, kalau ada gejala suka sama orang yang tidak halal, suami orang lah, kita sudah punya pasangan lah, ini kita harus menyikapi rasa suka itu sewajar mungkin, sebagaimana kita juga salut suka dengan para artis begitu loh. Tetapi itu sesuatu hal yang tidak mungkin, maka sebatas kita rasakan kita buang, kita rasakan kita abaikan begitu. Demikian juga dengan teman kerja yang notabene adalah haram bagi kita untuk saling suka, di mana ibu sudah punya suami ya, itu yang paling penting. Yang kedua, kalau tinjauan para psikolog itu, yang kedua itu adalah memberikan meminimalisir membicarakan orang itu, baik di rumah maupun di sesama teman. Artinya berhenti membahas orang itu, memikirkan, membicarakan, mencurhatkan. Semakin diomongkan orang itu, maka akan semakin bertambah magnet rasa suka itu. Jadi itu abaikan. Yang pertama rasa itu, yang kedua pendam topik tentang dia, jangan pernah dibicarakan kepada orang lain gitu. Yang ketiga, kalau secara psikolog menganalisa itu, investasikan, kontribusikan sebesar-besarnya diri istri itu ke suami atau ke anak-anak. Perhatian, perhatian segala sesuatu, curahkan, kontribusikan, investasikan sebanyak-banyak untuk suami dan untuk anak-anak atau untuk keluarga di rumah ya, agar
ruang kosong di dalam pikiran, di dalam hati itu tidak terisi oleh hal-hal yang lain. Kalau sesuatu yang kosong itu ya akan mudah dimasukin setan, kan begitu. Jadi tutup kemungkinan ruang kosong di dalam pikiran, di dalam hati kita itu dengan sesuatu, persibuk diri, menginvestasikan perhatian segala sesuatu ke keluarga, suami, anak-anak, orang tua, begitu. Kalau ada waktu kosong di kantor misalkan, lebih baik berkomunikasi dengan orang rumah, dengan suami yang mungkin bekerja di tempat lain, dan lain sebagainya. Itu secara psikologis ya. Jadi, tapi kalau dari sisi agama, itu ada salah satu kitab yang ditulis oleh Syekh Saleh bin Fauzan bin Abdillah Al-Fauzan hafizallahu ta'ala. Beliau menulis kitab Tambilat ala Ahkam Tahtasbil Mu'minat, yakni tentang syarat-syarat wanita boleh bekerja di luar rumah, ya, yang meliputi yang pertama, pekerjaan itu haruslah suatu pekerjaan yang dia butuhkan atau masyarakat setempat butuhkan, dan bagi masyarakat setempat itu hanya bisa dilakukan oleh wanita. Ya, ini bisalah kita analisa pekerjaan jenis apa. Ini secara konseptualnya ya, gitu. Jadi di satu tempat tidak sama ini pekerjaan yang spesifik wanita ini. Bisa jadi pekerjaan menjahit itu hanya dilakukan oleh wanita di satu tempat, tapi di tempat lain laki-laki pun bisa melakukan jahit menjahit gitu, atau masak memasak, atau dan lain sebagainya. Jadi kalau syarat pertama ini terpenuhi, suatu pekerjaan di suatu tempat yang ibu berada atau seorang istri itu berada tidak bisa dilakukan oleh laki-laki, maka itu baru pekerjaan yang boleh dilakukan, yang bisa dipilih untuk dikerjakan wanita. Yang kedua, dalam kitab itu dinyatakan bahwasanya seorang wanita baru layak bekerja di luar rumah apabila atau berkarir apabila pekerjaan di rumah sudah beres. Artinya tidak menelantarkan tanggung jawabnya kepada suami, kepada anak-anak, dan kepada urusan-urusan rumah, karena fitrahnya memang perempuan itu sebagai kepala rumah tangga gitu ya. Jadi segala tetek bengek tentang rumah tangga itu harus diberesi oleh wanita begitu. Yang ketiga, yang boleh atau bisa menjadi alasan wanita itu bekerja berkali di luar adalah apabila pekerjaan itu merupakan pekerjaan yang memang lingkungan kerjanya itu bisa steril dari lawan jenis yang bukan mahram. Misalkan dia jadi guru khusus pengajar murid-murid wanita, atau bekerja di satu perusahaan di kantor yang memang di situ semuanya yang diurus adalah tentang wanita dan para wanita ada di situ, dan ini bisa dipermudah atau diperlunak dengan cara mungkin dalam satu kantor itu, dalam satu ruangan mungkin disendirikan. Kalaupun satu ruangan harus ada sekat-sekat, wanita tersendiri, laki-laki tersendiri begitu. Dan yang pasti wanita harus menutup aurat dengan benar dan menghindari ikhtilat atau percampuran tadi itu. Untuk menghindari percampuran atau kholwat, jangan sampai bersepi-sepi secara berdua-duaan begitu. Nah, ini termasuk dalam kategori yang ketiga, suasana lingkungan kerja yang kondusif. Yakni pekerjaan yang hanya spesifik dilakukan oleh wanita, terus kemudian di lingkungan pekerjaan itu hanya memungkinkan ada wanita-wanita di situ. Kalaupun jadi guru, apalagi guru lanjutan, guru-guru yang murid-muridnya sudah pada balik gitu ya, itu disyaratkan harus murid-murid yang sesama wanita gitu. Atau menjadi perawat yang khusus merawat pasien-pasien wanita. Ini akan menghindarkan dari kemungkinan ikhtilat dan khalwat atau fitnah-fitnah yang lain yang bisa menghantui keamanan ukhrawi seorang wanita. Atau sesungguhnya kalau suami sudah bisa mencukupi, suami sudah mencukupi dalam arti yang standar ya,
cukup untuk makan, cukup untuk pendidikan anak-anak, cukup untuk operasional rumah tangga, maka wanita lebih amannya tidak bekerja di luar rumah. Seorang sahabiah, sahabat Nabi wanita yang bernama Asma binti Yazid, pernah semacam komplain kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, sesungguhnya mereka para laki-laki memiliki amalan yang sedemikian besar pahalanya. Mereka diberikan peluang beramal soleh untuk sholat Jumat, diwajibkan untuk sholat Jumat, dan itu pahalanya sangat besar. Mereka diberi amanah, kewajiban syara untuk mengurus jenazah, dan itu pahalanya sedemikian besar. Dan mereka juga dibebani amanah, peluang untuk berjihad perang berjihad di medan perang, membela agama, jihad fisabilillah, dan itu masya Allah pahalanya besar. Lalu bagaimana dengan kami ya Rasulullah, para wanita yang dalam tanda kutip hanya bekerja mengurus rumah tangga, mengurus suami dan anak-anak di rumah, apakah juga memiliki peluang pahala yang sebesar para suami yang seperti itu ya Rasulullah? Kemudian mendengar pertanyaan Asma binti Yazid ini, Rasulullah berpaling ke para sahabat, para kaum muslimin yang laki-laki. Wahai para sahabat kaum muslimin, kalian dengar ada satu pertanyaan yang seperti itu, dan apakah kalian pernah menemukan atau pernah mendengar keterangan dari saya sesuatu amalan yang lebih utama, yang oleh urusan yang lebih utama dari urusan yang ditanyakan oleh Asma binti Yazid ini? Mereka para sahabat menjawab, tidak ya Rasulullah. Alhasil pertanyaan Asma binti Yazid ini adalah pertanyaan sesuatu urusan yang sangat mulia, suatu sangat yang tidak ada derajat urusan yang lebih besar dari itu, tidak ada pahala yang lebih besar dari itu. Maka kemudian Rasulullah SAW menyatakan bahwasanya, wahai Asma, kamu pulang kembali, sampaikan kepada kaum muslimat bahwasanya seorang wanita yang demikian itu, yang mentaati suaminya, yang mengurus rumah tangganya, meskipun dia tidak keluar rumah, tidak berjihad, tidak sholat Jumat, tidak mengurus jenazah, mereka para wanita ini mendapat pahala sama dengan para laki-laki yang dibebani kewajiban sholat Jumat, kewajiban merawat jenazah, menguburkan mayat, dan jihad perang di jalan Allah. Maka Ibu Luh di Jember, ini bisa menjadikan bahan pertimbangan bagaimana kalaupun harus di tempat kerja yang demikian, maka kita hindari beberapa hal tadi, misalkan kita minimalisir atau kita tutup ruang komunikasi yang tidak penting. Kalaupun masih terpaksa dalam satu ruangan, bikin jarak, ya diusahakan ada sekat di situ yang tidak setiap saat bisa saling melihat. Ya, jadi diminimalisir. Kalaupun ada waktu kosong, itu komunikasinya ini jangan yang ndak kepada teman kerja, investasikan perhatian kepada suami dan anak-anak yang di lain tempat, yang di luar kantor itu. Kalaupun harus berkomunikasi seperlunya. Kalaupun harus berinteraksi seperlunya. Dan dengan pandangan psikolog tadi itu, kalaupun ada rasa suka awalnya, anggap saja itu memang rasa suka yang wajar, yang sebagaimana kita suka pada artis-artis di TV, ya, yang suka yang tidak mungkin memiliki begitu, dan itu terapkan kepada teman kerja. Itu suka tetapi tidak mungkin memiliki. Yang kedua tadi, jangan ngomongin tentang dia kepada siapapun, pendam itu, anggap itu tidak ada. Dan yang ketiga tadi, saran ke para psikolog dari tinjauan ilmu psikolog, investasikan diri kita, dirinya dengan diri istri kepada suami. Dan mudah-mudahan bisa menjadikan jalan keluar yang terbaik. Dan kalaupun sudah berkecukupan, kalau cukup dalam arti yang berlebih, ini tidak ada cukupnya. Misalkan suami sudah mencukupi nafkah lahir batin,
cukup untuk kesehatan anak-anak, cukup untuk sekolah anak-anak, bukan berarti cukup untuk menumpuk-numpuk harta. Ini lebih amannya bekerja di dalam rumah, fokus ngurus suami, ngurus anak, ngurus rumah tangga, itu nilainya tidak lebih kecil dibanding tugas-tugas suami yang ada di luar rumah tadi itu. Mudah-mudahan ada wawasan sehingga ada penguatan hati untuk menyikapi bagaimana nada-nada yang tidak baik itu akan bisa dianulir, akan bisa dikendalikan dan bisa dihilangkan, dan dengan kita semua selamat dari fitnah-fitnah atau gangguan-gangguan yang biasa dibisikkan oleh setan dari waktu ke waktu. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fiik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.